Jadi istilahnya mungkin lah, ame udingnya wae dah. Terang-terang teh ayeuna merenya atas grup bangunan. Urang teh mun ibarat sunat mah ngagoreng daging gajihna. Jadi urang teh lamun urang teh modalan di awal di keluarga. Oke, cek dulu. Nah, setelah itu agak terlambat juga. Oke, setiap kita ke kelurahan seolah tidak dilayani. Di kemarin ke dalam wilayah di Cigending menurut mah kieu teh. Coba di Cimahi ya kukur super di Cigending. Bareng sana teh nyembuhan. Jauh-jauh di Cimahi. Jadi ya sama Jawa ya. Nah gitu subuhannya dari teh sarua anu ngabulkeun tanah ieu. Ya untuk kesempatan mungkin jelaskan saja Pak Jo ya langkah apa yang persyaratan mulai dari kwitansi tadi terus langkah ke depan. Itu saja dulu. Silakan. Tadi dulu. Oh ya. Ya terima kasih sekali kan. Ya. Kan selama ini Abi uruskan ganti anak mulai Pokja langsung Pak Panggan Ya. Sakina ya. Ya. Nanti tetap dipahamkan dulu. Ya. Ya semua. Mohon Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarjana panggen makanya Cimuri, Ade Irwan, Karsan, nanti di Pasihan Eka begitunya. Pasangan jaga Yayasan Gapura Sarjati anu lingkupna Jawa Barat, atas oke panginten di dalam yayasan teh terjadi sebuah bidang sosial kemanusiaan. Jadi kompleks pisan Pak. Itu menangani pertanian dan segala macam. Jadi sehingga Abdi bentuk beberapa bidang divisi. Salah satunya Pak Haji Nur sebagai di Dewan Pakar ya Abdi. Karena banyaknya permasalahan, banyaknya bidang yang diteliti, sehingga Abdi tidak lantas begitu mendapatkan permasalahan kasus yang masuk tidak menentukan di sana langsung Pak. Kebetulan saya juga ketua Perkomhan Jawa Barat. Itu adalah salah satu di pengacara di pihak Perkomhan kami. Jadi karena pertimbangan karena kedekatan saya dengan Pak Nunu dikhawatirkan karena permasalahannya makan sangat sensitif ya. Jadi kalau takutnya ada emosional kan begitu kan, masuk emosional karena kedekatan tidak profesional, makanya saya masukkan dari Jojo di sini sebagai untuk menangani kepengurusan tentang permasalahan ini. Dan beberapa hal yang memang Jojo juga seringkali sharing dengan kita laporkan tahapan-tahapannya. Nah kemudian menyikapi masalah ini Bapak Ibu ya, saya melihat bahwa ini ada hal yang baik ya, karena bagaimanapun juga kita sebagai pengurus katakanlah loyal di bidang ini untuk pengurusan perdata ini, bicara perdata kan ada subjek, ada objek kan gitu ya. Subjeknya jelas, objeknya jelas, kan tahu situnya orangnya gitu. Nah, ada permasalahan lain itu dinamika Pak. Apalagi dengan status lahan yang lama itu kan tidak diurus dan segala macam, atau juga kurang tepat cara pengurusannya gitu. Karena ketika kita bicara di satu wilayah yang objek tanahnya ada di sana, pasti ada pemerintah daerah, ada lurah, desa atau kecamatan. Kewajiban desa atau lurah itu ada beberapa hal Pak. Pertama, mereka harus mengetahui riwayat kronologis tanah yang ada di wilayahnya. Satu. Yang kedua, mereka harus bisa memberikan keterangan apapun yang dibutuhkan oleh ahli waris. Ya, dasarnya kan ada desa ya dari sana. Ini nggak ada alasan lurah segala macam. Dan kalau lurah sudah diganti juga kan kita bukan bicara personalnya, bukan bicara orangnya, tapi bicara jabatannya. Ketika ada pergantian, bukan pergantian jabatan saja, tapi pergantian itu termasuk dan permasalahan yang di lurahan itu. Jadi nggak ada alasan lurah itu harus mengatakan tidak tahu dan lain-lain, tidak ada alasan. Makanya begitu kita cek semua data-data yang ada, oke, Jo, ini akurat, ini valid, jalankan, tinggal validasi semua bentuk-bentuk surat-surat yang masuk yang ada. Kan, kalau memang ini surat ini sudah dilakukan, sudah diterbitkan sekian lama, kita dilegiskan lagi, supaya ini bahwa ini diketahui oleh pemerintah daerah yang setempat, yang pada setempat. Nah kemudian Bapak Ibu ya, ketika kita bicara masalah lahan,
ini kadang-kadang semua informasi ini ada yang tidak tepat ya. Ada katanya ini 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter kan begitu. Atau saya kan berhektar 100 sampai 10 hektar segala macam. Kita pertama tidak pernah melihat berapa luas tanah yang dimiliki oleh para ahli waris. Tetapi mana potensi yang bisa kita urus. Salah satu objek saja yang terpisah kita urus terkait oleh riwayat kepemilikan pewarisnya. Nah kalau itu kita sudah dapat, itu jadi jurisprudensi Pak. Ya. Jadi jurisprudensi untuk pengurusan lahan-lahan yang lain. Orang tidak akan bisa mengelak. Kapitalitas ini keturunan dari KPI ya. Bawahnya di sini orang sudah tidak bisa mengelak lagi. Dan kita tidak harus nanti bertengkar, bergelut atau berkelahi di pengadilan. Karena sudah ada jurisprudensi kita. Ini sudah kita akui loh. Ini sudah jadi milik kita. Gitu. Jadi makanya saya sampaikan juga di tim itu misalkan, yuk saya bilang mana lahan yang kira-kira ini bisa kita legalkan sebagai pemilik ahli waris yang sebenarnya, itulah jadi objek dari jurisprudensi untuk mengolah depannya. Dan itu akan lebih mudah nanti ke depan. Hanya saja kembali Bapak Ibu ya, karena misalnya keluarga ya sampai turunan sampai moyang ya, artinya boleh kepala istilahnya sama kita tapi isinya berbeda ya. Ya kan berbeda. Nah, itu untuk melakukan persepsi, untuk menyatukan prinsip kita sama-sama itu kan hal yang tidak mudah. Tapi saya kembalikan lagi kepada Bapak sekalian, kita hanya mengurus secara lega formalnya saja. Kalaupun nanti karena ini masalah perdataan, nanti kita bicara data. Sehingga saya sarankan ke tim juga bahwa kita cari data yang selengkap-lengkapnya, yang sekumplit-kumplitnya, ya kan? Kalaupun misalkan nanti ada beberapa hal yang memang dirasa ini tidak cukup, kita butuh informasi. Nah informasi itu pun harus dibarengi dengan data yang ada. Sehingga Pak Haji Nunu membuat seperti ini, itu mungkin ini supaya jadi data otentik nantinya, ya kan? Otentik. Jadi bukan berarti kita akan menghantam atau katakanlah mendiskreditkan pihak-pihak yang dalam tanda kutip punten ya dalam bermain di sebelum ini, tidak. Tetapi ini perlu kita buka kebenarannya. Itu jadi saya mohon juga pada bapak-bapak memang juga kalau memang ini bapak-bapak sepakat semua dengan apa yang kita jalankan sesuai dengan bukti data yang ada, marilah kita sama-sama selesaikan. Toh ini juga kan bukan untuk Pak Nunu saja, untuk semua kan, semua ada hak di sini. Nah haknya itu kita sesuaikan dengan peraturan dan mungkin norma-norma hukum yang kita yakini ya. Kalau kita beragama Islam kita selesaikan secara Islam kan begitu ya. Nah itu harapan kita di sini Pak. Makanya saya tidak terlalu masuk harus ketemu A, B, C. Bagi saya itu tidak penting. Yang penting adalah mengetahui riwayat kronologis dari A sampai Z-nya. Nah nanti dipadankan nanti dengan data yang ada, yang kita dapat, yang kita gali oleh jodoh yang kita gali. Makanya kan saya sempat terheran-heran ketika waktu kita ketemu di sana Pak Haji, di rumah Pak Haji ya. Ketika bicara pasal dan ada, saya bilang ini kurang komplit, ya kan? Kita harus membuat kronologisnya dulu. Kronologis seperti apa? Nah, kronologis ini yang nantinya ini akan dipertanggungjawabkan kronologis ini. Gitu. Siapa yang bertanggung jawab? Ya semua. Yang harus mengetahui kronologis itu, begitu. Nah juga terkait nanti Pak, kita jangan khawatir. Di sini kan sudah ada beberapa objek yang sudah disertifikatkan ya. Nah sertifikat itu nanti ada dua hal, itu dapat dibatalkan dan batal secara umum. Nah kalau kita sudah punya jurisprudensi tadi Pak, kepemilikan dari ahli waris rapi misalkan ke bawah, itu mereka sudah tidak bisa berkutik lagi. Mereka bisa batal secara hukum itu, karena peralihannya juga nggak jelas gitu kan, nggak ada dasarnya. Itu saja Pak sebenarnya. Jadi ini hal yang sangat basic ya, mendasar ketika kita bicara data, ketika bicara kesepakatan bersama. Nah ini yang akan nanti menjadi kekuatan kita, nanti kita menghadapi siapapun ya. Contoh begini Pak, ketika kita bicara PAW lah ya kan, PAW putusan pengadilan terkait ahli waris, di klausul biasanya itu ada Pak, apabila tidak ada barang bukti yang lebih kuat dari PAW yang sebelumnya, ini PAW tidak bisa berubah. Tetapi ketika ada barang bukti yang lebih kuat, itu bisa kalah PAW yang pertama gitu. Nah itu makanya kan,
Jadi diperlukan ketajaman, ketelitian dan juga kejelasan daripada silsilah ahli waris ini. Tidak asal buat gitu. Ya kalau kita buat ke pengadilan 100 misalkan 100 juta, bayar 150 juta keluar apa ya? Dan mereka tidak yang mengeluarkan saya. Tetapi nanti isinya itu apakah ini memiliki kekuatan hukum kuatnya dengan kita gitu. Kalau hanya sekedar buat tulisan saja, keluar putusan sekian, dihantam orang, selesai kita. Gitu. Tapi dengan PAW yang tadi diyakini kita merupakan kesepakatan bersama, tadi berterus terang lah apa yang menjadi permasalahan sebelumnya. Nah ini yang akan menjadi jalan keluar solusi pembacaan untuk ke depan. Dan saya tadi ini luar biasa nih Pak Haji juga ini sudah membuat seperti ini memang sangat diperlukan, walaupun mungkin dalam tanda kutip nanti ada hal-hal ya yang itu memang ini harus dibuka bagaimanapun juga. Kalau kita memang punya itikat, punya niat yang baik ya untuk penyelesaian ini. Itu saja mungkin Bapak-bapak, hapunten saya baru pertama kali ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak karena memang kesibukan dan banyak yang harus ditangani, sehingga saya mempercayakan saudara Jo ini untuk berhubungan dengan Bapak. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung sekali 11 orang tuh awalnya. Nah, kedapatan datanya ini pas udah minta permohonan waktu itu ke BPN. Maka sempat kolaborasi sama konfirmasi sama si Om Hikmat. Dia tanya, Om, kemarin udah ketemu sampai mana terkait ini? Nah, ternyata beda bidang. Nah, akhirnya titik koordinat lokasi itu didapetin sama di Bumi, terbit oleh aplikasi Bumi. Aplikasi pemerintahan dengan titik koordinat 332887. Itu hak pakai semua. Dan itu anehnya yang baru kali ini sempat agak berdebat sama Pak Ade waktu itu, kok kelurahan sama SD kok warna kuning, sedangkan warna kuning ini adalah hak milik pribadi bukan negara. Lampu hijau kepemilikan TNI AD, kalau biru kepemilikan angkatan udara, seperti itu kurang lebihnya. Kalau merah tuh masuknya kantor-kantor, seharusnya dia tuh merah seharusnya terbitnya. Nah itu sempat kita berdebat beberapa kali dan akhirnya kita nyampe titik forumnya pas di BPN Kota Bandung. Ternyata hal ini dilakukan oleh BPN juga yang pernah datang ke lokasi, namanya Pak Rudi. Dan alhamdulillahnya Pak Rudi sudah titik perdamaian dan dia sudah nemuin 11 orangnya itu juga. Dan alhamdulillahnya juga di sini terakhir 11 orang itu dengan surat pernyataan, terus juga kita lolos kartu keluarga mereka semua sudah terverifikasi. Jadi mereka tidak akan menggugat tanah ini. Alhamdulillah pemblokiran diterima ACC oleh BPN. Jadi kita udah nggak ada berhubungan dengan mereka orang. Dan dia sepakat waktu itu minta izin sama Pak Nunuk, kita nggak usah minta ganti rugi terkait duit itu. Kita fokus sama yang hak tanah kita aja. Itu yang terjadi. Nah, 17 nama ini, Jo nggak ngerti itu orang mana. Ternyata pas diselidiki sama Pak Budi Kuncen, orang-orang yang pernah kontrak di belakang, yang anak keturunan dikit. Dan kemarin pas pengukuran Pak Asep, berapa kali dia ngomong tuh banyak banget kacaunya pas pengukuran tanah ini 175 cm ke arah belakang. Itu masih tanah kita yang sekarang ditembokin sama SSO. Iya. Itu udah dicek di Bumi, itu peta kita juga masuk di dalam garis kita. Ada semua di sini. Maka itu yang kemarin sempat agak tragedi, mau diukur bagaimana? Ya udah diukur secara kasar. Karena temboknya pagar, nggak bisa masuk. Nggak usah. Masalah tanah SSO itu dari BPN sudah datang ke sana. Ternyata dari BPN itu menyatakan itu salah titik. Nah iya, itu terjadi. Sebetulnya kader kita yang 2016 kemudian nanti ke-9 Citimeng itu kuasa hampir sama sekitar ya setengah tahun bilang gitu. Jadi ini PC kita yang 216 ini. Jadi PPN itu menurut salah sasaran.
Iya, banyak juga terjadi yang ditemuin Om, pemalsuan tanda tangan Haji Mumu Nugraha yang ditemuin di kantor BPN sama kantor Badan Keuangan Aset Daerah dengan total nominal 7,5 M. Benarnya. Aduh. Ya perlu diusut. Jujur, sebenarnya takut menyampaikan itu ke pengeluh, dia cek kondisi. Baru sekarang. Iya. Kenapa dia harus nyampein ini? Karena tadi udah sepakat kita harus nyampaikan belak-belakan. Harus. Jujur nih, yo mikirin takut pengeluh sakit dan lain-lain. Dan ini kan forum keluarga, wajib disampaikan apa adanya. Mohon maaf sebelumnya, karena emang Jo jujur kebingungan kemarin 7,5 M. Itu ngambil duit-duitnya. Woi, bisa peruntukannya. Jelaskan peruntukannya. Jadi 7,5 M ini terbagi atas dua, yaitu satu tanah kelurahan dengan luas 1.455 meter, tanah SD 1.235 meter. Nah, atas dasar itu, jujur kaget secara pribadi. Laporan ini pas masih kita pengukuran secara keseluruhan. Karena dia bilang pertama, uji percobaan pertama itu adalah tanah atas nama Bu Yuke, A.A. Rizky, Tesari sama Aisyal, terus Bu Yanti kontrakan. Nah, itu awalnya ya kan tuh yang Bapak Jo tuh. Nah, terus kemarin kan emang tujuan Jo naikin data ini, Jo minta ke pihak kelurahan, Jo nggak bakal ngacak-ngacak Badan Keuangan Daerah. Saya tidak akan mengacak SD dan kelurahan dulu, asalkan jalan gang, jadi yang sebelah arah ke SD itu namanya Gang Siti Maimunah dengan luas jalan 3 meter persegi sampai ke pelosok belakang. Nah, kalau yang agak gede itu jalan Raden Haji Rafi'i, itu dengan luas 5 meter persegi, letter L ke belakang. Mau nggak mau tuh sesko harus dibubuhin pagernya. Respon, mau nggak mau. Soalnya yang data yang ditemukan 7,5 yang data di atas nama Pak Nunu, kenapa dia debat? Karena dia megang KTP sama keluarga Pak Nunu. Berarti dari Yang validnya mereka data kita di Indonesia kan atas nama KTP dan kartu keluarga. Kalau lewat dari ini berarti nggak bisa diakui secara hukum. Nah makanya dia bilang, mohon maaf, ya terpaksa dia harus nyampaikan hari ini. Ini yang terjadi sebenarnya. Kenapa pahit yang Jetelan kemarin sampai dia mudak-mudak tuh orang-orang dia ada di Majalaya, di Kota Baru, Pengabean, Om Ajang, Pak Ajang, Majalaya ke ujung, ada banyak 11 titik. Jo udah orang-orang itu ternyata pernah ngontrak di tempat kita, di lahan di sekitar kita. Nah, ada tukang sayur, tukang ikan. Jo nggak ngerti dia beli data oleh seluruh ini. Nah, karena kan program pemerintah Jawa Barat terkait menghijaukan lokasi, jadi ya kalau kita nggak urus dari kemarin, kelar lah kita. Mau nggak mau akan terima tanpa ganti rugi, akan diusir oleh pemerintahan Kota Bandung. Tapi alhamdulillah semua beres dan udah diterima hasil bumi, bisa dicek juga, udah nggak ada lagi nama dan 11 orang itu juga, udah kosong ngompong di aplikasi semuanya. Karena emang terkait data. Nah, maka juga bingung kemarin Om Asep pernah ngasih Om Asep sama Om Amikmat kan pernah ngasih juga peta tuh, ukuran peta. Kemarin pas Jo lagi perjalanan di ke pengukuran tahap 2. Oh ya, tahap 1 sebenarnya tuh Jo jujur tahap 1 tuh uji coba Jo masuk apa enggak warka ini. Karena warkanya tahun terbit PAW kita terbit tahun 2015. Sedangkan warka itu terbit tahun 2017 bulan Julian, pertengahan Juli. Pertengahan dia 2017 itu sebenarnya udah kadaluarsa Om, karena sudah pergantian. Satu, kedua batas warka itu hanya 1 tahun. Bukan 1 tahun, 5 tahun ya. Peraturannya itu katanya kemarin, peraturan barunya 2022 1 tahun. Nah, kenapa sekarang kalau Om bisa cek ke di apa, Ibu bisa ngecek juga di aplikasi di Google, lurah nama Heni tidak diakui. Bisa dicek kelurah Ciledug siapa? Coba silakan dicek di HP masing-masing. Jujur, kenapa jauh gitu? Karena dia kesel. Jadi di sini nggak minta persentase dari apapun, dari Bapak Ibu, dia nggak ada minta persentase sama Pak Den, kita nggak dibayar. Murni karena dia nganggap Pak Nunu adalah Bapak. Dia nganggap ini keluarga, maka dia mau terjun hujan panas pun ayo ke lapangan. Dia nganggap semuanya itu keluarga.
nggak lebih dari itu. Maka dia bilang ketika sakit hati dia itu pas dibilang sama kelurahan ini, si lurah sama bapak sektor yang itu, bapak yang sekarang, tunggu saya pensiun baru ditandain bisa diurus. Mohon maaf bapak itu, Pak Nunu terkenal 74. NIP si lurah ini 6 tahun lagi pensiunnya. Berarti 6 tahun lagi berarti berapa? 80. Mohon maaf Pak Nunu. Apakah yang kita masih hidup? Sudah kasih Pak Muni. Siapa bisa mendahului Tuhan? Dia nggak suka kayak gitu. Mendahului Tuhan banget biayanya. Akhirnya dia bilang dengan catatan akhirnya kita buat somasi dan akhirnya kemarin keputusan di Polda untuk menonaktifkan dia secara pekerjaan. Tapi boleh dia masuk ke kantor hanya absensi. Tidak boleh mengambil keputusan apapun. Maka terbit di Google boleh saya cek ya. Kelurahan Cigenting itu hanya lurah karena. Jujur bukan karena apa-apa, karena sakit hati. Dia tidak bisa transisi masih muda. Tapi dengan notifikasi agak catatan Polda. Itu aja. Makanya dia bilang nggak ada cerita kalau kayak gitu-gituan. Nah kemarin pas pengukuran kedua, alhamdulillah jebol tuh pengukuran pertama. Agak pahit pengukuran kedua, timbul peta baru. Peta baru yang dikasih sama saudara kita juga. Makanya bingung, sedangkan Pak Nunu sudah meng-ACC ini tanggal 25 bulan Desember kemarin. Pak Nunu yang udah nge-ACC yang peta dikasih Om Ikmat sama Mas Chef waktu di rumah anak Uwa itu. Nah, ini jatahnya nama-nama Pak Wayu, Pak Yati, Pak Yati, ini semuanya udah ada nama-namanya. Nah, kemarin dia ngasih lagi data, ada data lama tahun 2015. Jujur dia bingung. Maka selama pengukuran agak stres sedikit, jujur aja. Ini peta lagi, sedangkan John melaporkan ini udah capek keringet ingin ngelaporin ke PPN perjuangannya. Sekarang ngambilin lagi. Ini nggak ada nama gue nih, sama dia kan. Ini bisa runtuh nih data nih. Jujur aja, agak deg-degan Jo. Dia ngeluarin dan timbul ada omongan, si A, si B, si C. Ini pakai dana ini, dana ini, dana ini. Dia bilang kan itu saudara situ. Saya tidak akan memverifikasi benar atau salah, kecuali data itu ada dari Pak Nunu. Kamu di luar Pak Nunu, mohon maaf, dia nggak bakal verifikasi. Dia tampung pasti tampung. Apapun data, kayak kemarin Pak Wayu ya kasih bukti kwitansi ke Jo, fotokopiannya dia tampung. Dia kasih ke Pak Nunu, laporan. Ada bukti baru Pak Nunu pembayaran. Oh yaudah, oke. Dia verifikasi dulu. Kalau belum kata beliau, dia nggak bakal mau mengajukan notaris. Nah, yang kemarin hasil notaris kemarin, alhamdulillah. Hasil notaris kemarin sudah siap untuk hasil pengukuran sudah keluar. Alhamdulillah semuanya total luas tanah kita di luar SD dan SD. Jadi kemarin itu ada kesalahan ukuran Om. Waktu pengukuran sama Om itu kesalahan Om juga sedikit. Ternyata luas tanah itu 9.532 meter persegi. Bukan 8.500. Luas tanah Haji Rafi'i dengan kohir 640. Ada satu lagi kohirnya jalan. Setelah potong jalan. Maka itu kemarin kan kita keluarin dulu nih SD sama kelurahan. Kan dia bilang kita fokus ke tanah keluarga dulu, keluarin. Maka kita fokus dari pagar SD, kasarnya meskipun pagar SD itu harus digeser sedikit dari situ sampai ke ujung. Yang sekarang tuh diaku-aku kalau ada namanya Madura. Maka juga nih Siti Haji Rafi'i sama Siti Maimunah ini kan Sunda. Kenapa ada data orang Madura? Salah sendal nih kayak konsepnya. Sedikit aja agak bingung juga waktu itu penyelidikan itu di lapangan. Maka pas seminggu penuh juga mau dapat data ini, akhirnya mereka menyerah. Meskipun agak sedikit gagal kekerasan di lapangan, dia agak bingung pengukuran. Sedangkan di sini maka dia tetapin Pokja itu punya hak tanah sebesar 5 tumbak per nama. Itu kan 5 tumbak ya. Nah itu di bagian titiknya di verifikasi. Jadi kedepannya kita nggak akan berebut-rebutan lagi. Makanya tadi juga kan notaris sempat ada pembicaraan Jo terkait yayasan Om sama Muhammadiyah itu lapangan itu kan kepemilikan yayasan dan itu beda pajak pembayarannya agak maka jujur aja, nah yang Jo targetin
ini semua keluar AJB, data-data yang ada nama di sini, keluarga besar kita ini yang ditargetin itu Jalan Haji Rafi'i sama Gang Siti Maimunah harus keluar dana dari kelurahan, yaitu berupa aspal tebal 5 cm. Itu yang diharapin. Karena meningkatkan NJOP. Harga NJOP di titik kita ini 5.285.000 per meter. Tapi kalau kita pakai aspal otomatis lebih tinggi, 8%, yaitu jadi 6,2 sekian. Nah, kenapa dia bilang AJB ini harus dipecah dulu? Nah, AJB dipecah dulu, alasannya amit-amit terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi masing-masing kota udah punya pegangan masing-masing, namun untuk sertifikat insya Allah dia pasti bantu terus, dia akan nemenin, dia kawal terus kok proses ini. Maka tergantung keuangan masing-masing, kan? Itu mau kapan? Yang penting AJB ini pecah dulu AJB. Jadi si kelurahan itu nggak bisa berkotak-kotak lagi. Jujur besok hari pagi dia mau melayangkan surat lagi ke Polda terkait PBB yang dikeluarkan sama mereka. Dia akan dari Pekomar sama Pak Ade besok rencana dia mengulang penambahan kajian di mana harus adanya berkas tambahan terkait PBB yang diterima oleh Ibu semua. Karena tidak layak ada PBB. Di mana data suratnya nggak ada? Kok dia bisa menerima sedangkan dia tidak mengakui letter C kita? Letter C ini disobek sama Memen, oknum kelurahan Pakemil dulu yang bekerja sama Rudi. Dan itu diakui oleh Rudi. Verifikasi data itu dilaporkan pas BAP di Polda. Rudi dan 11 orang itu sudah menyerah, dan ada buktinya juga surat keterangan beliau bahwa beliau tidak akan mengacak-acak surat tanah kita lagi, tapi dengan catatan dia juga tidak meminta ganti rugi atau apapun dari pihak spesial apapun. Jadi murni apa yang terjadi dia utamakan dari pinggir tembok sekolah ke ujung batas kanan sampai jalan ketemu tembok lagi. Itu yang kita kuasai dulu. Yang sekarang dihuni Bapak Ibu. Maka dia utamakan itu. Jujur baru kaget juga baru kemarin pas sampai di namanya Aris. Baru ngasih tahu kalau ada PBB terkait tanah ini. Ini kaget dia jujur. Kok ada PBB? Sedangkan karena kita nggak ada letter C, kan mereka nggak ngaku letter C kita, dianggap palsu. Itu lurah pemilikan yang baru menganggap dia palsu. Ini bodong. Tapi pas bukti sobekan yang ada di letter C kita, di fotokopian letter C ini ada bukti sobek dan diadu bukti sobek dengan buku yang disobek itu ternyata sama. Jadi ada dari letter C itu sobek dari halaman nomor 560 sampai 720 itu sobek, nggak ada satu datanya. Maka itu jawab kita utamakan dulu, fokus utama kita yaitu AJB per nama masing-masing. Dia juga lupa konfirmasi ke Bu Yoyo juga ternyata satu nama pembayaran notarisnya dilupa satu. Nah tapi nggak ada masalah, ini tinggal WA aja. Maka kemarin dia audit satu-satu terkait pembayaran dan itu kan itu langsung Pak Nunu, jangan bantu verifikasi terkait ini udah bayar nanti belum apa ini terus Pak Nunu. Cuma kalau untuk peta alhamdulillah sudah semua terhitung, jadi 29 kotak yang keluar, 29 kotak dari hasil yang dirangkum. Untuk lainnya pendanaan itu Pak Nunu semua perhitungannya gimana terkait yang ada di kemarin semua udah dituntas, udah dituntas. Nah maka nanti terbit 2 AJB. Pertama AJB tunggal keseluruhan tanah yang di mana keterangannya adalah tanah ini kepemilikan Haji Rafi'i sama Siti Maimunah. Itu yang diterbitkan dilampirkan baru data masing-masing. Di mana itu kenapa jadi 2 AJB? Diterbitkan seperti itu, akta notarisnya seperti itu. Kenapa diterbitkan seperti itu? Karena satu sisi PAW kita basi terlalu jauh tuan. Dan udah ada beberapa nama yang udah almarhum. Dan sebenarnya jujur dia takut waktu itu memakai data itu ke BPN karena data itu udah kadaluarsa. Tapi ya jujur dia nggak bilang maafin juga, ada sedikit amplop ke BPN yang kita layangkan demi membencinkan hal ini. Dia nggak menafi karena kita keluarga semuanya diomongin belak-belakan, ada sedikit nominal yang dilicinkan supaya kita dapat ini.
Ya meskipun diakui data kita benar, tapi kan ada almarhum yang pelanggarannya juga ada karena data-data bukannya sama almarhum, dan juga ada bukti akte kematian dari saudara-saudara itu. Maka dia bilang ya apapun yang terjadi, alhamdulillah beres. Maka dia nunggu yang pembayaran atau notaris, maka kita terbitkan bersama. Itu doang, makanya lagi ngenceng situ doang sih target sekarang. Jadi itu semua terbit. Silurah ke pihak kecamatan kemarin Pak Abdi sudah meng-ACC kita kalau ini akan menjadi aspal. Kalau ini semua sudah terbit, jadi ada dana aspal itu ditargetin. Karena jujur ini udah makan, kita cuma target sama penghuni itu 4 bulan. Dan Desember putus dengan bukti penerimaan data kita di sini. Jadi makanya bingung sekarang nih, makanya dia mau nanyain banget kenapa ada peta baru lagi yang terbit pada tahun 2015. Nah ini juga aneh sebenarnya, ini tahu di penandatangan Pak Nunu apa bukan juga harus konfirmasi dulu sama Pak Nunu nih. Di sini terbit peta baru. Bingung. Dari mana baru kemarin kan? Pas kurang habis makan ikan apa? Topol apa ikan lele? Cukup. Ayam berkas tambahan. Oh sangka dia bukti pembayaran. Ini tanggung. Soalnya sama ini kayak Aroni ngasih ke Jo, ini ada berkas, dia ditampung langsung kan begitu. Ya makasih dan kamu dibawa pulang. Lanjut kamarnya kan sibuk sama kan ngikut aja semuanya. Pas nanti kok ada peta baru lagi. Tahu ini bener apa enggak tentang Pak Nunu juga bingung tuh. Terus konfirmasi sama orang. Penjelasan. Gambar ini munculnya dari keluarga besar kita. Bukan ini ya, karena fakta ini yang membahayakan. Menjadi fitnah. Ini mah untuk catatan kita ya. Yang buat data peta ini dan ini. Itu kan Waktu itu datang ke rumah dengan Wauma menjayakan ini. Namanya di tengah menghargai Wauma itu. Jadi beliau kan 4 ya, perwakilan waktu itu. 4 kuasa ahli waris, kuasa tunggalnya dipuri. Nah ini kan gambar seenaknya, gitu ya. Gambar seenaknya. Dan begini, mau dikuasakan waktu itu kuasa tunggal, cuma satu orang. Ini tempat menyesatkan gitu. Tapi kenapa muncul surat kuasa yang ditandatangani oleh Pak Omar, Dedin dengan Denny muncul, jadi dapat kuasa menjual, kuasa segala macam. Kalau yang itu yang ditandatangani oleh 4 orang itu kan sah ya. Tapi ini hanya oleh Pak Omar. Kita tahu persis lah. Mungkin Pak Omar di saudara tawis. Nah itu jadi banyak gitu kan. Karena memang kalau tidak dibuka ini fitnah gitu ya. Fitnah. Alhamdulillah. Tadi kan video miliar, tadi kan video 1 miliar ya. bisa baru Dapat uang bekar. Nah itu wajib diusut. Karena gini, orang tua kita yang 4 orang setuju sekolah diberikan untuk umum, kelurahan juga diberikan untuk umum, fasilitas umum. Waktu itu bicara yang dilanjutkan karena kuasa tunggal. Silakan itu oleh kelurahan, tapi jangan diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan, saya ambil lagi. Kiranya ya. Ya. Malah kan kalau tadi buka aja. Dan beli tariknya siapa yang terima uangnya? jadi kemarin itu sempat kita mau dipending oleh notaris memberitahu dia kita dipending oleh BPN terkait apa dia bilang. Sedangkan itu waktu itu dia goyang karena dia biasa kan konfirmasi dulu kita
kita dialog dulu, ini apa yang bakal terjadi, ini bakal apa. Sedangkan posisi Pak Ade lagi di Pangandaran, lagi mendirikan cabang Gapura yang sana, cabang Iya. maksudnya. Nah, terkait makanya dibilang kajian kita yang letter C yang ini dibilang palsu. Sedangkan kalau diukur tanah ada 214, 215 sama 223. 223 itu batasnya sampai pinggir jalan yang arah situ, yang tukang parkir. Berarti sekre yang sana itu dari kita. Irigasi. Dua-dua tiga Ada sampai pinggir jalan tuh. Jadi Kalau diukur dari letter C, dia mengkaji dari situ. Nah, keluarga kita jadi bego-begoin. Jadi 2017 itu kita bisa sibuk demo. Dan sejak 2017 itu udah terbit SD. SD itu disahkan tahun 1993. Ada suratnya 1993. Surat tadi itu mana? Ada surat dari kecamatan. Nah, akhirnya Kelurahan Cigenting di masa itu sebenarnya habis komunikasi antara keluarga kita sama keluarga sama Pak karena lurah, lurah. Jadi sempat di sana tuh dia untuk membuktikan itu dia kemarin sempat beberapa kali ketemu sama Jo, dia minta pembuktian dan dia ngasih beberapa titik daerah yang dia punya. Kelurahan Cigenting tidak mempunyai. Terus buat apa kelurahan tidak mempunyai peta? Berarti yang mempunyai cara seperti itu dong. Nah itu yang aneh. Makanya tapi alhamdulillah kita ngasih pending, cuma minta dipercepat karena takut ini terjadi hal-hal ini terjadi, dipercepat untuk KAJB. Makanya lagi usahain, makanya besok Pak dulu transfer IRT zaman paling kurang. Lindu ayat riwayat. Lindu mengatakan bahwa tanah itu tanah negara. Sudah di BPN kan. Ayat pengumuman 3 bulan. Nah kebetulan keluarga kita sudah punya letter C, sudah punya kesaksian dari Pak Jatma, akhirnya itu dibatalkan. Jadi Lurah Lindung itu sudah mengklaim bahwa itu tanah negara. Kemudian sahaannya karewatnya karena pertama ini jasa. Pertama yang berjasa ke kita itu Pak Jatma dengan menyatakan tertulis waktu itu masih Lurah Pak Kamitan bahwa itu betul tanah punya Uyut. Kemudian yang memberikan pernyataan lisan Pak Makmun sendiri Kapur Bapak. Jadi itu tadi yang terus hiji deui Lurah Amput menyatakan sama dengan Pak Jatma. Kemudian ada Pak Im tokoh di sana menyatakan jadi kuat. Nah itu tapi kita hanya baru punya keterangan di bawah tangan berarti ya. Nah waktu itu tadi dibicarakan tadi pun bapak kan itu tahun 98 kebetulan masih dinas. Nah di CKC kan ada KDR yang mengeluarkan letter C itu KDR. Kantornya di Asia Afrika. Nah, ke sana ada kebetulan kan pertemuan karena kedinasan. Waktu itu masih pekali peda di Cimahi. Ada bisa bongkar gudang dengan Pak Dede. Bongkar gudang masih ada utuh. Ada keterangannya. Nah itu kan jalan dialog oleh dimudahkan karena memang kita juga dipesankan waktu itu punten gitunya sekali-kali ibu bapak dia perjuangkan pemerintah orang sampai selesai kalau bukan kita ulang ya. Alhamdulillah ternyata diberi terus kelancaran banyak pengacara yang mau masuk mengacaukan termasuk Rudi. Dulu itu Rudi pernah ketemu di Wilayahnya Pak Wiyun. Di sana ada komunikasi. Nah, pada saat itu Rudi memberikan kemudahan
udah kenal sertifikat nanti dibikinkan dengan nominal uang waktu itu 500 juta. Nah, tapi setelah diselidiki, Rudi ngaluarkan anak sertifikat palsu. Nah, ditolak. Saya memperjuangkan ini benar, bukan ini dipalsukan. Kalau dipalsukan kan di kemudian hari ada yang membuat lagi, banyak sertifikat bodong, akhirnya sekarang yang sudah puluhan tahun dibongkar lagi. Nah itu nggak mampu. Dan dulu juga dengan orang kita kan. Ya. Rudi kan hanya direkomendasikan oleh siapa waktu itu masuk, Iya. gitu ya. Ada. Tapi nggak minta. Nah kenapa? Saya berani menurunkan job dengan saya izin Pak Ketua. Karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa dengan keluarnya 11 sertifikat. Silakan lah. Saya apalagi itu ya sudah tua begini 74 tahun ya saya. Harus ke Majalaya, harus ke mana itu teh? Pada larang teh ke Sisi Gunung. Ini pengacara menelusuri. Baik kan, alhamdulillah. Jadi tadi kronologisnya karena kedekatan di organisasi. Dan saya tidak percaya, nolak saya semua pengacara waktu itu. Sudah berapa pengacara yang datang ke sana. Mereka mulai dari siapa ada hanya minta uangnya tapi kerjanya tidak. Jadi itu tambahan apa yang disampaikan oleh Rio, penyelamatan bahwa ini harus yakin ini tanah kita, tanah warisan. Mana ayatnya tadi dibuka ya. NJOP kita itu 5 juta 250. Sedangkan dia kan investasi waktu itu investasi hanya 800.000 per meter. Nah, karena ya orangnya kan sekali lagi lah bahwa kita mengolah ini ibarat sama nggak goreng daging lah tidak punya uang sebenarnya. Pernah rapat di Wawiyun waktu itu sekali bahwa sepakat tiap 4 keluarga 4 bulan 15 juta ya untuk investasi, tapi terbiasa butos. Akhirnya kan keluarga saya maka bukan uang investasi, dia mah bukan jual beli. Dan di waktu itu dilarang jangan menjual kepada orang luar karena risikonya berat. Ada orang luar kan ngandung kalau bulan mana orang luar. Iya, ada. Orang luar dijual. Itu nanti kan bertanggung jawabnya itu. Lebar artinya ke orang luar. Lebar. 800 lebar. Ini OP-nya sudah 5 juta. Investasi. Dari Makanya 200 lamun ini kan iuran dengan pengakuan tanah rumah hewan itu kunci awal. Tapi kesininya ya kalau berbeda nanti verifikasi yang berjalan untuk sekali lagi ya kalau ada job mana pokja kalau ada yang sudah ditandatangan oleh karena ya disebutnya karena menu wajib diverifikasi bu wajib Tanda tangan sorangan, jualan tanah apa tuh? jadi kamu dulu di sini dulu. Ya makanya sekarang belum ketemuan sama Pak Purwanto. Dia harus konfirmasi Itu segala. saya isinya nama. Iya, maksudnya ada pertanyaan juga. Iya, saya itu apa aja. Jadi sedikit yang harus pertanyakan juga sebenarnya atas nama Bu Seri almarhum terkait data beliau ada di tanda tangan yang 7,5 M itu sebagai saksi. itu Iya. Tadi mau ketemu sama Pak Purwanto itu benar apa tidaknya tanda tangan sekian? karena waktu itu memang ini setiap ini mungkin pegang ucapannya bahwa ini mah didokterkan satu lagi ini asal mulai diperjualbelikan. Nah ini dikait satu orang saksi. Nah keluar angka itu. Akhirnya lah singkatannya dibukakan kita. Tetapi manusia. Akhirnya lah tanggung jawab hidupnya. Saya kena ulang. Tapi udah sampai kan keluarga
ini keluarga ini setelah mendengar ini kita nggak mau. Mending dari awal. Itu janji dari awal. Kalau gara-gara warisan ini pecah, ya sobek tidak akan berubah. Padahal kita tahu pertama investasi itu dan kesembarangan kita itu wajib penguasaan fisik. Penguasaan fisik itu wajib, gitu. Sehingga masyarakat tahu. Nah, penguasaan fisik di atas kan kepala kan ngeluarin uang awal-awal itu. Ratusan juta tahun 8. Bukan sedikit, yang mana ada panggung meja gitu. Belum mengalirkan makam, belum yang lagi. Letter sewa itu udah di atas. Pengalaman. Iya. Sama lah letter saya. KMN itu saja. KMN tadi perjuangan daerah. Jadi perjuangan kita bukan ini, makanya kita bersatu. Kan ada bertanggung jawab keuangan lagi ya. Saya sudah begitu waktu itu ada yang kata. Kalau ini dikalkulasi tanah Bang Sari dijual sekian miliar. Untuk operasional paling sekian persennya masih ada sisa. Sekarang itu tinggal ya. Tapi yang sah jual belinya. Jangan mungkin ya gitu ya mah. Mulai tanah eta ku ladang tanah eta. Maka itu Pertanggung jawab iya. Jadi terkait data-data ini makanya juga bingung maka dia ini data peta ini ternyata sama dengan data peta yang ada di Badan Keuangan Asal Daerah. Data ini udah nyampe loh sana. Ternyata di sini juga ada belangko kecamatan kelurahan Cilenyi. Nah di situ agak sedikit ini maka pas dia bilang, kemarin notaris menyatakan seperti itu sedikit ada betul dari kenapa ini bisa terjadi ya. Ternyata ada jual beli atas nama si Nana Sofiatma dengan si awal Haryanto SE ini yang dimana dia menjadi kuasa dari SD Tanjung Sari sebagai peneliti. Jadi tanah SD ini pemiliknya pribadi, bukan pemerintah. Itu pun tertulis sah di situ. Karena bisa terbaca, makanya bingung harus ngomong apa. Tapi jujur dia sangat terima kasih kalau andai kata kepala sekolah tidak kooperatif, kepala sekolah SD tidak kooperatif, mungkin dia mundur dari amanah dari yang diberikan karena nggak bakal bisa jalan karena banyak penghalangan, data-data kita nggak ada akuratif. Data yang diberikan sama si Or, sama Pak Nunu, komitmen ngasih juga data itu nggak bisa bergerak karena dia bodong sama Pak Kementan. Ada namanya Pak Andri, Pak Dia Humasnya yang sekarang ada. Jadi dianggapnya ini Haji Rafi ini bodong semua datanya. Tadi ajukan peninjauan. Sedangkan rumah kita berdiri semua kan di sana, terbentuk semua. Kemana larinya? Itu yang seperti dorongan. Maka pas itu sekarang besok hari insya Allah udah layakan surat ke BKSD lagi untuk kembali ke mediasi ataupun lanjut ke persidangan, jangan lanjut ke persidangan karena posisinya 7,5 M itu tidak ada diterima oleh kami. Dan data yang kita nanya demi Allah, pernah menerima. Tapi ngusulkan waktu DPR Pak Sulatis pernah ngusulkan dengan almarhum Yustian, ngusulkan waktu itu untuk sekolah. Ya, karena itu sudah ada rencana untuk dibeli oleh pemerintah, rencana. Nah, ternyata kan dari ada perwakilan kita yang tadi saya sampaikan yang turut mengesahkan keluarnya uang 7 miliar M itu ternyata dari dalam kita sendiri. Nah itu juga terkait atas nama dana kemarin ada diverifikasi. Dia menyampaikan data secara oknum tersebut menyampaikan ke Jo secara gamblang dan memberikan beberapa arsip-arsip dokumen pembayaran yang dimana dinyatakan bahwa dana yang 500 juta dari
Ini agak gini nih, kemarin Rudi mengatakan 500 juta itu lari ke tangan dia dari Pak Dewan Yusuf almarhum. Nah, Rudi mengakui dan itu dibayarkan untuk ya, beli data orang 11 nama tadi, dan ya kasih ada perizinan lain itu urusan dapur dia, itu nggak ikutin. Dan dia itu mengakui hanya 300 juta kurang. Nah, selebihnya diambil oleh almarhum. Oh, ya udah, berarti itu tutup buku dong. Nah, kemarin almarhum Ian. Nah, kemarin yang aneh nih, sambil jalan, karena kan jual bawa mobil dia sampai ke lokasi. Dia mengakui 500 juta itu diberikan sama Dewan Yusuf ke beliau dengan notifikasi bukan buat tanah ini, dan dia menitipkan 280 meter tanah beliau ada di dalam tanah kita yang sekarang. Sama satu map dia ngasih video, ada satu map bekas. Jadi apakah Dewan Yusuf ini mengasih 1 M ke keluarga kitanya apa gimana? 500 juta ke si almarhum Yusya, 500 juta ke Yusya Marudi, apa 500 juta ke si beliau ini? Dia juga bingung. Maka tadi sayang si adiknya Jadi adiknya ini sih makanya itu Om Denny nggak ada. Gue pengen tanya sama Om Denny ini sebenarnya, karena jujur kunci berkas yang beliau kasih ini merupakan kunci juga untuk Jo maju ke langkah yang 7,5 M ini. Agak lucu nih orang. Dan dikasih satu berkas itu. Makanya ini jodoh dulu. Kita tanggal 4 bulan 12 2025 permohonan penerbitan sertifikat kita diterima sama pihak BPN. Dan kita sudah tanggal 17 bulan 11 2025 kita sudah dilakukan penyerahan data kita ke Badan Keuangan Aset Daerah. Jadi ada 2 barcode yang sudah kita lakukan. Jadi untuk pemblokiran nyatakan sah, dan bisa diverifikasi aman. Soal itu cuma tinggal kalau untuk setrika masing-masing dengan menurut masing-masing. Dan untuk permasalahan sekarang, kenapa kemarin sebenarnya kan periode pertama seharusnya udah keluar dulu sertifikat, ternyata Pak Gubernur dibarengin semua. Sesuai perintah Pak Gubernur dibarengin semua, kita ngacak-ngacak kita sangka nggak adil dong. Oh ya udah, maka diadakan periode kedua. Setelah kemarin berunding, langsung kita pengukuran lagi. Ternyata ada 29 lembak dan ternyata ada tanah yang sebenarnya hak kita dipakai bangun kandang ayam yang mulia di lokasi ada kandang ayam nggak tahu udah konsep bahkan setelah mediasi kemarin di rumah Uwa yang sana di nomor 70 dia minta penunggu banget, dia minta penunggu untuk datang ke lokasi meninjau tanah beliau. Sedikit saya ambil ya. Ini menarik bagi masyarakat, ini kan bisa berkembang luas sebenarnya. Jadi dengan barang bukti ini, kita itu menjadi satu kekuatan data yang tidak bisa orang lawan nantinya, kan? Nah kemudian terkait mengenai tadi blokir ini blokir sertifikat kan otoritasnya BPN, itu kan? Apabila ada satu perkara sengketa atau perkara pengadilan atau permohonan ahli waris untuk menghentikan palihan sementara, kan? Ini bisa kita blokir dengan dasar barang bukti ini. Nah, dasar barang pemblokiran ini untuk regulasi sekarang cuma 1 bulan Pak, cuma 30 hari. Kecuali nanti perkara ini kita lanjutkan ke pengadilan, gitu loh. Itu bisa nanti disesuaikan dengan proses yang terjadi di pengadilan, apa itu nanti atau di mana gitu. Sehingga ketika kita bicara memblokir nanti atau bakal membatalkan sertifikat ini proses akan panjang, gitu. Jadi nanti kita harus siapkan juga sesuatunya untuk menghadapi semua. Kecuali kalau memang dengan barang itu ada, ternyata tanpa harus membawa masuk pengadilan, BPN langsung membatalkan sertifikat, gitu. Dengan barang bukti yang kuat ini. Makanya inilah salah satu data yang sangat penting yang harus kita pegang. Nah, kemudian juga yang paling penting lagi adalah bersepakat, gitu. Yang penting bersepakat, jangan sampai nanti ketika diverifikasi, divalidasi data yang ada, ternyata ada beberapa ahli waris yang keluar dari kesepakatan ini, gitu loh. Artinya kan jadi rancu, ya. Karena kenapa Pak? Begini,
kalaupun ini sudah sertifikat, undang-undang ataupun menyatakan bahwa pembeli beretikat baik itu wajib dilindungi. Tetapi yang menyerahkan datanya itu seolah-olah merasa dirinya memiliki, tapi bukan hak miliknya gitu loh. Nah, ini si pembeli ini dilindungi, makanya ada proses pengadilan di sini. Jadi proses akan lama nantinya Pak. Tetapi dalam barang bukti saya yakin lah, mudah-mudahan dengan bukti kita kuat, kita dengan BPN dengan langsung tanpa harus melolos pengadilan, langsung membatalkan sertifikat yang terbit. Begitu, karena dilihat kan ada bukti peralihan jelas ya. C juga belum ada peralihan kok. Masalah gini Pak, yang namanya C itu kalaupun tidak ada di desa, kecamatan, yang paling ahli di Kopdam yang bisa cari. Di Kopdam itu pasti lengkap Pak semua. Darat ya, di Kopdam itu pasti lengkap semua. Jadi jangan khawatir ketika kita bicara objek, pasti subjek jelas yang akan kemana-mana. Makanya saya melihat dengan Jo ketika melihat ini, oh ini objeknya ini, oh subjeknya ini. Ayo jalan Jo. Saya yakin ini akan kita menemukan solusi yang seterang-terangnya. Ya walaupun memang agak dicicil juga ya, karena ada yang memprotek gitu kan, ada gap kan gitu kan. Tapi alhamdulillah beberapa ini saya melihat kemajuan sangat luar biasa Pak. Jadi masalah pemblokiran, kita juga jangan masalah soal BPN pemblokiran. Yang harus kita pegang, pemblokiran itu sudah dari BPN itu secara tertulis sementara. Walaupun kata Bapak tadi, pemblokiran itu memang pembatalan sertifikat itu harus melalui pengadilan. Batalnya sertifikat itu putusan pengadilan. Tapi kalau umpamanya BPN ya memblokir, harus secara tertulis bahwa sertifikat yang sudah keluar kemarin itu diblokir, artinya tidak melakukan. Ya, ada dua tadi Pak Puter. Pemblokiran itu batal secara hukum atau dapat dibatalkan. Kalau batal secara hukum, ini harus melalui proses pengadilan tadi Pak. Artinya kita bertemu dulu pengadilan. Tapi kalau batal dapat dibatalkan, itu karena data yang masuk ke BPN ini adalah tidak lengkap. Jadi BPN punya otoritas untuk langsung surat sertifikat tidak berlaku. Itu BPN Pak. Gitu. Nah makanya kita gali di sampai mana. Yang paling penting adalah kita bisa membuktikan data kita memang benar-benar valid data kita. Contohnya namanya objek satu SD sakit hati, satu lagi di yayasan sakit hati mah saya sampai 2 kali ada berubah aja dalam mana sakit hati itu panggil pakai polisi loh. Kayak gitu kalau tadi kita ngadukan si sapangan yang tidak ada di data apa sebutkan apa murahan benar kan apa masalah murahan hanya benar kan. Nah, saya sampai sakit hati dok ke sana. Jadi dia mau kesimpulan pertemuan hari ini itu untuk klarifikasi. Iya. Alhamdulillah Adit ngambil kemudian Bagi itu Bagi obatnya. Pokoknya sertifikat yang 11 dari keluarga kita. Buang nantinya, iya tadinya. Jadi 2 orang oknum terus terang, makanya sekarang kita hadir. Termasuk yang Rasko itu. Kenapa muncul nama pengeluaran? Karena itu dari keluarga kita. Ada lagi. Ya yang tadi itu. Kaya om. Bukan ada orang luar. Dari dulu juga di tahun sabarahan namanya apa ya? Dan kalau ada sekarang kalau minggu itu Jadi kita sepakat. untung aja. Sepakat aja. Sudah mendengar. Kita tidak menjelek-jelekan orang itu, tapi ini mah fakta yang kita fakta. 2 orang itu harus diawasi Jok. Walaupun memang sudah ada tanda tangan dari. Iya. Karena fitnahnya untuk pendidikan baru dengar hari ini. Sengaja. Baru dengar hari ini. Nggak bilang jawab di sana. Ya nggak bilang. Untung di depan semua. Jadi
kalau ini kedengaran oleh siapa? Tahu penuh yang namanya itu kan? Ya itulah. Jadi alhamdulillah ya kita ini hanya ke depan tetap ya, tetap membawa seluruh kwitansi. Oh iya. Ini harus ditandatangan oleh Okman gitu ya. Itu Asep, Asep Lukman. kalau yang itu Nah. pas pembayaran notaris. Tadi kan Denny dilibatkan. Wah, mau bisa. Tadi kan Denny dilibatkan. Tapi cukup dengan cukup jawabannya begini. Kalau saya tahu tanda tangan, tanda tangan. Iya, saya tahu ada. Iya. Itu yang salah. Nanti kan diolah oleh Denny direkomendasikan ke. Jadi semua masih sepakat ke kuasa tunggalna. Sepakat dari dulu. Kalau tadi terantara. Bagaimana 7 miliar? Boleh dulu lah. Lebar. Itu secara pribadi juga saya nanti udah capek-capek usaha selama ini, tapi malah yang dipakai hak gunanya dipotong begitu aja. Kan, tolong aja mereka. Hari ku akan mengukirnya, Jo sekarang harus tegas. Tegas dalam aspek kebenaran itu dan anu forum gede iya gimana yang namanya tegas kayak. Karena banyak Ada. yang ditandatangan oleh ini ke belakang itu dianggap harus diketahui. Jadi bayangannya kan tanda tangan karena Denny mah kemangke. Saudara. Ya emang dikabarkan ada abis dari kolektor mengajar mananya kan. Kayaknya jadi makan dari dulu kan. Tukar harga harus sekian saudara yang dulu dan sekian ada ingat yang dulu di dia mana mana ayah dia masuk dalam mana pan aja nomor tuh maka mari di iya kurang deh keluar duit gede dah hari penasihat nanti ya ada ngobrolnya di rapat pertama waktu di teteh saya teteh kamu kurang keluar duit gede hari mana yang bangun mana masuk ngajak ngebantu ayah kamu ada kakakmu ada ayah saya ada ayah so kamu mah goreng lupas tuh kan naik kamu yang mana dipakai usaha terus Jadi memang supaya ketahuan. Yang langsung terima dari Denny. Itu langsung. Terus terima dari Pak Jumat pada awal. Jadi pakai modal. Itu yang langsung. Yang lainnya walaupun ada tanda tangan itu wajib ditandatangan dulu. Wajar. Itu juga kemarin Jo perdalam ada beberapa dana yang Jo minta lewat dari Om Hikmat, kita buka ada aplikasi juga kan Om ya. Dan itu dana itu Jo sebenarnya untuk memblokir ini bukan hanya untuk pemblokiran ke BPN, pemblokiran BPN jujur masih ditalangin. Nah tapi kalau pemblokiran ke lapangannya itu Jo kasih kompensasi orang-orang itu nggak gratis. Jadi kartu keluarga Jo ambil, ya udah. Kartu keluarga Jo ambil, minta kartu keluarga dia Jo minta juga untuk menuliskan kesaksian di lembaran ini, dan Jo juga minta dia untuk Jo kasih duit. Ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 400.000 juga ada kalau salah. Jadi contohnya ya orang luar ya. Ambil 11 sertifikatnya. Dari Ada semuanya. pertama terima waktu tanda tangan itu. Kedua waktu menghilangkan atau kesaksian yang dinyatakan menggugurkan, ya tadi sama menerima dari uang. Jadi tadi kuasa tunggal dia menerima uang ya, cuma ada aja ya. Ya maka dasar itu atas dasar itu maka dia bilang sama dia menyatakan agak sedikit keberatan atas kalau misalkan harus diberhentikan perjuangan dia sampai saat ini karena kesel banget secara pribadi. Ini pengurusan tahap 1 pengukuran sudah, penonton sudah, kata Temenuk digabungin semua biar rata. Jadi kita bisa kumpul keluarga, itu pengen Temenuk, ya alhamdulillah dia didukung. Makanya ada kan pengukuran keseluruhan ujung ke ujung. Nah itu data yayasan tinggal
data-data yayasan belum jadi kita rapiin karena itu harus terkait tanah masih dalam kita. Nah itu juga belum ditemuin tuh si buku kepala sekolah juga harus ditemuin juga karena kan data NPWP dan lain-lain belum harus ada juga. Nah makanya banyak banget masih PR yang harus dikerjain. Maka peta yang disebut kalau untuk notaris insya Allah diamankan secara pribadi tinggal pada pembayaran aja yang belum. Makanya pusing kemarin kan kok ada oknum ini tersebut, makanya pengen tanya sebenarnya sama adiknya dia itu betul tidak ini dana yang diterima ini waktu sama si Adewan Yusuf 500 juta itu. Karena itu yang sempat kita pertanyakan kan kemarin itu sempat kita pertanyakan dari tanahnya waktu itu kemana 500 juta itu. Nah untuk verifikasi data keuangan ini tumpang tindih bagi beritanya. Soalnya si A ambil data ini, si B ambil data ini. Dia kebingungan sekarang tuh ada 2 orang luar kan, bukan di luar keluarga tuh yang masuk di wilayah dana peta tidak tinggi ini. Maka itu dia juga belum dapat data dia. Tapi kemarin kita ukur juga tetap yang sebelahnya AA ya. Yang di luar ini itu kan nanti sekarang investasi itu ke keluarga bukan keluar. Kalau keluar itu jual beli nanti setelah beres. Minimal ada dia kan. Sekarang ini untuk sementara orang luar itu tidak akan diakui dulu. Keluarga dulu. Nanti bertanggung jawab siapa yang mengeluarkan itu ke orang luar. Itu nanti urusannya langsung dengan kita. Soalnya kemarin tahu kemarin sehari sebelum pengukuran ternyata dia dapat info kalau di tanah kita di wilayah kita ada penangkapan kan. Oh ya. Iya. Ini mah ini bang. Oh gadungan cari uang. Bukan. Ternyata benar ada permainan. Makanya dia juga bilang untuk konfirmasi kemarin kan. Oh ternyata ada kasus nih. Besok pagi kita pengukuran. Makanya ada lah itu, makanya kita harus ketemu juga itu. Dia harus ketemu juga keluarga beliau karena data-data dia juga belum ada. Tapi tetap lokasi sudah diukur, sudah dilakukan mereka. Jadi tetap itu dulu sementara, tapi pengesahan sebelum keluar dulu. Nanti kan orang luar diuntungkan atunya. Akhirnya beli sama dengan keluarga. Kan diuntungkan atuh. Begitu mah subhanallah udah terima duit 7,5 miliar. Asik ya. Mungkin pengacara kemarin datang apa pakai gazetnya tuh. Kalau mau begini Jo. Jadi mulai sekarang satu pintu sekarang. Ya. Mbak saya. Maaf ya kalau jadi maaf dari terlambat saya berbuat terima kasih ada penuturan tadi untuk saya tadi berbeda dan kemarin sudah ketemu ini. Tapi pada dasarnya memang saya setuju kalau semuanya kita harus kompak keluarga. Jadi jangan sampai ada bentrok antara keluarga sini dan keluarga sana. Kita harus saling membantu. Dan yang ketiganya yang kita takutkan kan ini proses ini kan butuh uang. Nah itu yang saya belum tahu proses ini kan butuh uang ya. Bagaimana pembayarannya itu yang harus secara ini katanya untuk kita kan pengennya kita AJB cepat tapi ternyata kalau di ini kan nah berarti kan itu harus ada dana juga. Nah untuk itu makanya gimana ini karena kan sekarang kondisi keuangan kan lagi sulit sebenarnya. Iya kan ya tidak gampang lah ya kondisi keuangan. Jadi kemarin juga saya katanya udah kita dengan kasih konten apa itu kemarin. Kalau untuk atas nama pun juga ada atas nama Arki Tesari. Coba di kemarin kesalahan sama Tesari ternyata berbidang bukan bernama akan dari WA. Kemarin dia lupa itu kesalahan dia lupa di Kalau itu untuk biaya apa untuk biaya? AJB Bu Yanti udah, Rizky udah,
Bang apa sama Pak Wahyu udah, Aroni sama Pak Wahyu sama kan ya? Iya itu. Mungkin penjelasan itu Nah, kawin tadi ya. Diulang teh aya tunggakan di masing-masing. Makanya di surat edaran segera dilunasi. Itu yang pertama. Bagi yang luar, sebetulnya tadi kan awalnya dilarang. Yayasan kalau tidak bayar sudah dikembalikan. Jadi tanahnya tetap harus diambil oleh kita. Jadi nanti berapa keluar lalu dikembalikan uang. Karena sekarang juga utang. Ya. Demi, Denrin, yayasan diulang. Yayasan pihak luar kan? Pihak luar. Kenapa mau enaknya terus beli sama dengan kita? Padahal itu waktu dulu dilarang, jangan dulu keluar. Saya tidak mengizinkan waktu itu. Nah sekarang ini aja teh remote kunci kembalikan ke kita. Sudah aja itu lapang pusat. Dikembalikan. Kalau itu saya setuju, tapi kita harus tegas. Mungkin dibangun oleh buat keluarga pertemuan teh pertemuan dulu. Udah bangun deh. Tegas ya. Kasih peringatan dulu dong. Tegas ya. Jadi kita sepakat berdasarkan rapat hari ini dihargai diulang 2 kali tidak pernah datang yayasan. Ya, kita sudah aja kesepakatan ini nanti uangnya dikembalikan sama nyicil lah. Saya namanya ulang. Kita jual kepada yang lain atau kita bangun untuk pertemuan kita ke depan. Jadi itulah sepakat ya. Nah, tambahannya boleh? Ya. Karena saya sudah pergi terlalu lama meninggalkan suami sendiri. Ya. Kalau tidak keberatan saya bangun. Ya. Jadi begini ya. Mobil parkirnya. Oh itu. Jadi begini. Verifikasi itu tidak akan tuntas hari ini. Ya. Mungkin nanti di tempat bisa ngantor begitu satu-satu. Ya. Insya Allah kalau bisa ada waktunya diusahakan. Yang udah masuk mana? Proses diadilkan aja di proses. Iya. Iya, Cuma masih ada yang belum diproses. Om Mamat belum tuh data. Terus ada siapa? Itu masalah kotak nih, makanya kemarin kan sempat nih saat pengukuran Om Denny sama Om Denny itu kayaknya nanti ada apa trouble yang terjadi. Sejujurnya kan karena dia baru mengenal keluarga kita ini baru 4 bulan lebih jadi ya kan. Jadi dia jujur belum paham ada permasalahan apa. Yang dia tahu mukanya udah mirip nih adik kakak yang mana abang. Sempat dia tanya tuh, karena bapak sekarang yang mana yang abang. Dia nggak ngerti, daripada dia salah kan. Jadi dia bertanya. Nah, ternyata ada trouble. Nah, untungnya pas trouble itu dia menyerahkan sebuah data berkas. Adalah itu sama beberapa data juga dikirim ke HP Jo. Belum dia baca semuanya, tapi data yang berkas itu menyatakan ada tanahnya sebesar 280 meter persegi yang merasa dihilangkan. Dihilangkan katanya. Dan dia mengkonfirmasi secara pribadi ke Jo 500 juta yang diterima dari Jo nggak menanyakan loh. Dia menyatakan sendiri, alhamdulillahnya mungkin reagennya jujur menyatakan bahwa 500 juta itu proyek pribadi antara dia sama Dewan Yusuf di tanah yang lain. Dan dia tahu tanah lain itu tanah mana? Tapi dia di tanah mana? Nah dia bilang usahakan cepat dia ada waktu katanya. Karena jujur secara pribadi, karena kan di luar pengacara dia masih ngamen DJ juga, dia masih nyanyi di sama kuburan band juga, jadi agak sedikit ngamen. Makanya bagi waktunya agak susah. Maka pas dibilang dia ngomong di mobil kalau 500 juta itu diterima, tapi bukan buat tanah ini. Kedua dimasalahkan Om Mamat katanya. Ini dia sampaikan mau di forum. Kenapa? Dibilang ada Om Mamat yang duit dia tuh sama Denny katanya, karena dia kasar, karena dia diambil yang waktu dia pembongkaran tukang otek. Ini Kang Denny sama Nah, pertanyaannya, tukang otek itu kan dapat dana 10 juta mengganti rugi, ya kan? Nah dia ngeluarin 15 juta katanya. Nah itu ada kwitansinya dikasih ke Joe juga berupa foto. Nggak tahu tuh dia bilang kan benar apa tidaknya. Dia nyampaikan kalau ini karena kita keluarga semua, juga yang disampaikan. Makanya bingung. Tadi juga berharap mereka dua-duanya hadir. Sangat berharap Joe. Itu mau khusus nanti pakai. Iya, Pak. Itu musimalah juga sih. Tapi Ya mohon ya, begitu ya.
anu dua ya kak, harapun kau, harapun kau nunggu jadi. Ya, Mereka kasih tunggal. ayo era Waktu pengukuran pertama waktu ada istrinya suaminya Yanti juga jadi ada. Ada. Waktu pengukuran pertama kemudian ini waktu lihat tuh ngomong begini. Sampai kita dibayar semua ambil sih. Dia ngomong apa tuh? Jadi Dia ngerti nggak ngomong. ada saksinya banyak. Itu ngomong gitu. Ya, jadi ini, hari ini kesepakatan dari keluarga besar almarhum Eyang ya. Kesepakatan hari ini. Iya. Jadi nanti yang tidak hadir harus menerima. Ya kalau mereka tetap begitu, ternyata gini ya. Demi Allah dibayar. Yang 500 juta tidak tahu mana larinya 500 juta. Terus peruntukannya untuk apa? Itu kan gini lah, punten we. Jadi duaan ya tahu punten ya. Ngarekayasa dimulai dari surat kuasa. Surat kuasa. Ujung-ujung ayat dua omat menugaskan dua orang itu. Jadi dengan leluasannya mereka memakai surat kuasa itu yang ambil uang dari Si Dewan Yusuf. dari Dewan Yusuf, Maka besok dari yang lain. besok pagi kalau rencananya, di Senin pagi, insya Allah kalau nggak ada halangan, diusahakan untuk ketemuan sama BKSD melihat bukti terkait form yang ada notifikasi kerjasama antara Iya, harus Shelly, cepat. terus ini Shelly sama si apa namanya yang di siapa itu yang di nama sini di sertifikat sedikit jadi bingung sama si Yavin ini awal Haryanto sama Nana Supiatna. Nah terkait Nana Supiatna fix dinyatakan dia itu tidak meninggal. Ngakunya sudah dengar. Dia itu mantan guru di CMJB pada era 2000-an, dipindahkan ke sini kan untuk perbantuan di SD Cigendi. Dinyatakan meninggal. Bisa jadi diduga 2M yang pertama itu. Nah itu bisa jadi dia menerima karena proposal itu dari dinas pendidikan yang dengan SD menyatakan itu dan 2M 2,5M. Maka terbit sertifikat ini dia juga jujur agak bingung. Ini bisa dilihat sendiri. Misalkan ini lihat bisa dilihat. Maksudnya meninggalnya baru beberapa tahun ini. Maksudnya Gak ada nih kalau pemakaman kuburannya ini nih, dia bukan nama jalannya. anak-anak Jadi orang Jadi tua kita jaga semangat mereka. kan kalau kita dari ujung Darung kan kalau masjid om Ya. ke kiri, nah lurus terus kena tuh. Ntar nyampe lampu merah om, yang ada mobil-mobil bus, mobil-mobil travel gitulah. Nah sebelum itu ada kuburan sebelah kiri. Sok sana tuh ada masjid Nurul namanya, musola Nurul. Di sana tukang gali kuburnya itu apa yang tukang catat kuburan, namanya Pak Haji. Waktu itu jujur sengaja Jo hilaf pulang dari acara dugem habis ngamen itu nggak tahu mau kemana. Ya, akhirnya udah gabut nyampe lagi ujung dulu bawa motor dari Pascal nyampe sana dia ngeliat bukti bener nggak sih Nana ini meninggal apa enggak. Sore ini jam 3 dia balik dari Mount Teddy. Dia kesana tuh dari balik Mount Teddy masih sama tim Jo Derry. Di situ benar ada batu nisannya ukuran kecil kurang lebih sini ini tulisan nama Supiatna. Tapi malam jam 3 subuh di hari yang besoknya dia datang sana namanya Nur Hayati. Ada pohon kapas kalau patokannya. Nah, maka itu dia jaga. Akhirnya dia tanya pagi. Dia tanya pagi, dia konfirmasi pagi, ada suratnya kalau salah di mana. Dia ada tanda pagi dan dia selalu bahwasannya benar atau tidak Nana Supiatna meninggal. Akhirnya Pak menyatakan tidak ada terdata di TPU tersebut. Lupa dia nama TPU. Ada sana dinyatakan sama beliau kalau itu bukan makamnya atas nama Nana Supiatna, alias makam bodoh. Masih hidup. Masih hidup dia mau Karena kerja. kejar pertanggung jawab ini 2M minimal gitu ya. 2,5M. Jadi pura-pura meninggal. Jadi makam direkayasa. Diganti Bandung lagi nama anaknya. Batu. Batu. Jadi karena kalau di ini kan mana mungkin kena. Ya karena namanya banyak sama.
Ini maaf, potong satu lagi Jo, barangkali ada jadi alasan dia. Ya. Kan kemarin ke Jo, saya mau hadir tapi minta di TR kan 100 Iya. ongkos bener. Betul. Udah dikasih. Udah dong, ada Nah, benernya. iya. Jadi nggak ada alasan kan dia sudah minta ongkos. Kemarin juga bingung Jo. Kurang tidur kan minta ongkos. Pada hadir kan dia. Tiap kali itu Tapi kan ya ada buktinya. Yang itu bisa alasan kita saya tuh hadir. Jangan gimana tuh. Di TM langsung dong. Iya. catatannya ada yang bagi yang tua itu catatan. Iya. Jadi mereka itu ngaku tanahnya dibeli ke sawah. Jadi itu mah catatan. Nanti itu ya. Jadi supaya mau dibayar ya Jual bensin. dah jangan orang Jadi jadi hari ini ada tangan saya besok insya Allah sana Pak. Kita dulu. Saya satu dua isa bayar makanya itu makanya tinggal dikit doang. Nah, makanya dia bingung di sini nyatanya dia bawa kuasa pemilik atas nama pengusaha itu yang bikin dia waktu pernah kita dapat berkas langsung ngadu ke Pak Ade. Kita ketawa-ketawa di sana, kok bisa ya SD milik pribadi? Habis itu kita juga mau lah. kalau kayak bang ketua SD bantuan orangnya suka Kalau ya, membatalkan ini, seragam. saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup kalau untuk membatalkan ini. Karena harus ke Majalaya, harus kemana. Bekerja ya lagi saat ini. Jadi inilah ya. Karena orang dalamnya ada. Yes. Ini orang dalam. Di satu kali ini ada orang dalam. ini biaya dirinya Jadi Makanya kayak tadi Saya ada sedikit tambahan soal anak itu. Kan saya rumah dekat SD. Banyak orang mahasiswa yang melayat juga ke sana meninggalkan. nah itu. ya suara ya Soalnya Pak Agus Security juga ngomong begitu. Jadi membingungkan juga gitu. Sedikit membingungkan tuh. Ini siapa yang mati sebenarnya? Sedangkan data kata Pak Agus Security SD bilang kalau dia tuh udah meninggal. Iya, ada Nah. sekolah juga dipulangkan waktu yang meninggal. Anehnya, Saya tapi hal ini udah pernah terjadi sih Om. Dan dia udah pernah nanganin 2 kali. Waktu itu di kasus di SMP 13 Bekasi sama SMP 70 Jakarta Selatan Barat. Kalau Selatan Barat atau Utara itu pernah ditangani juga kasus ini. Dan rata-rata di kasus ini terbitnya di Bekasi Om. Kasus makam bodong itu biasanya untuk pada pejuang-pejuang buyol. Itu yang rata-rata seperti itu. Maka kayak gitu. Ada lapangan tuh di daerah Bekasi Bulak, ada lapangan apa khusus makam bodong. mengumpulkan dosa. Jadi itu makan untuk difoto doang. Malah ada surat BRI itu pinjaman BRI 10 juta, 10 juta, 7 juta itu warung siap saji 1 jam bebas bubar. Harus difoto sama orang BRI bubar. Karena mungkin dipikir kalau orang meninggal itu kan perkara beres selesai Pak. Mungkin begitu pikirannya. Yang penting ada keluar aja tuh surat keterangan yang warna merah yang dari TPU. Jadi bisa aman katanya. Itu enggak. Itu udah di Bekasi. Berapa kan di sekolah di biro supaya Langsung menyaksikan ini ke mata kepala sendiri. Pertama nama Tunggul namanya Tunggul. Itu mana? Hari itu juga diganti jadi orang lain. Jadi diambil fotonya aja untuk persyaratan keterangan ada menyatakan mati. maka gimmick yang dibangun itu sangat keren juga bagi Jo. Gimmicknya itu SD sampai dipulangkan, dikosongkan karena dia meninggal. Itu masuk keren. Jago juga endingnya. Itu juga bingung. Tapi alhamdulillah itu kita nggak mau jokowi banget karena dia mau fokus ke sini dulu. Fokusnya ya. Dia takut karena ada kemarin bukti yang masalah dana SD. Cuma dia kembali ke komitmen awal SD sama kelurahan nggak bakal diotak-atik. Dia mau fokus di sini dulu. Makanya dia mau perjuangkan aspal untuk dari Gang Siti Maimunah yang di dekat kontrakan Duyati sama sebelah situ sampai jalan Haji Rafi yang 5 meter lebar
berbentuk letter L. Itu Union Perjuangan, sama yang tanah kita dimakan sama Sesko. Resko. Nah, itu langsung dikejar banget. Terus juga ketemu yayasan terkait database yang dia miliki ini. Sama Resko juga kan berbatas sama kita. Nah, Resko kita nggak punya data siapa lah, bahas data Jadi di nanti kantornya. itu sudah bikin surat, nanti kuasa Tuhan memutuskan untuk klarifikasi. Ya. Nanti kayak gimana reaksi. Jadi gini aja ya, kesimpulan. Ya, siap. Kesimpulan kita satu pintu sekarang. Kalau yang belum punya mengisi verifikasi ini nanti ada di jawab dengan teknik. Terus permasalahannya gini, nanti tidak bisa seperti ini. Paling 2 orang ditangani klarifikasi, baru ada surat pelepasan rekomendasi dari pengacara. Jadi nanti prioritas akan mengeluarkan surat pertama ke Denny untuk dijadwalkan ketemu di mana itu lokasi ayana kantor di situ. BCL kan, iya boleh. Kami tadi ada sebelah di depan forum dia. Iya, seorang. Nah, gitu. Jadi di mana itu ngantornya ya. Mari rekam dong. Iya, pasti. Saya kan sekancer kan dong. Begitu lah. Lain lantaran dia mapan istilah pengedennya jadi tidak apa jadi Kaget. Yo ngantor di Asep, yuk. Bebas. Ya nanti manggil secara belum beres karena ini prosesnya harus beres verifikasi. Nanti prioritas ya Denny harus tuntas, Denny juga harus tuntas. Walaupun ada tanda tangan, yaitu klarifikasi. Ya, Kevin asal jelas hari tanggalnya apa. Iya, nanti koordinasi. Saya pindah kalender saya belum. Tapi ya, Pinjam saya. ada Diani, Yuker, terus yang lain-lain. Tolonglah yang ini supaya yang mudah dulu aja. Yang itu Lanjut, cerita supaya. Jadi sebenarnya itu ada 2 agenda. Agenda pertama, juga BPN menyerahkan data sama tiap notaris menyerahkan data yang untuk di JB ini. Yang keduanya, hari itu juga dia harus nyampe di BK Badan Keuangan Aset Daerah sama Badan kalau misalnya kejadian terkait atas nama Pak Nunu, dan dia mau minta kopi berkasnya dulu, mau dipelajari. Dan Benar kan ditandatangan Sedi? yang belum ini juga katanya ngomong gitu, saya mau melihat dulu. Ada banyak. Ada. Besoknya katanya. Iya. Saya mau melihat dulu aja. Padahal kita cari aja kena. Ada kan yang gitu. Masalahnya yang nomboknya Ya suatu tantangan kan. Tantangan ya jangan. ada yang namanya. untuk yayasan sudah aja begitu ya. Makan Ya, makan. digembok lah, sudah kembali ke dia. Tapi harus ada. Dia hasil itu Iya. nanti. Karena sekarang diulang, waktu misalnya diulang. Terus jawabannya tetap begitu. Jadi nanti yayasan juga begitu. Nanti kalau satu kali lagi ya. Harus ada ini penerimaan ini apa namanya? Jadi nanti Bedanya lah. Siapa? tindak lanjutnya gitu aja. Sudah dikembalikan lagi uang. Terus jadi ini aja diagendakan berapa orang ini nanti dipanggil lagi. Terkait tadi pertanyaan Om Siku Usman yang warga kesulitan pengurusan, semuanya udah jelas ya Om ya. Kalau ini tidak dianggap diperbolehkan masuk kantor Om, tapi tidak dianggap kinerjanya. Dia hanya mendapat uang tunjangan doang. Itu menurut Pak Abri, Pak Camat. Maka Kemarin itu kan ada sempat Om Denny menanyakan, ini akta ini di rumah itu kan kadang-kadang sempat tanya, ini kemana? Ya pasti kecamatan, karena kelurahan udah nggak ada tiangnya. di yang menjabat tugas harus siapa? Pejabat sementaranya laporan semua akses induk itu ke Ibu Ros yang ada di kecamatan seksi pertanahan yang turun. Cuma dia hadir di kelurahan hadir, cuma tidak dianggap tidak untuk dipertugaskan. Nah terkait SAM yang hilang itu juga kan Bang Lurah dia sih yang bermain semasa dia masih jadi seklur sebelum dia sekarang jadi lurah. Kan masih Pakarna. Masih ke Pak Karna, maka Pak Karna tuh untung dia melihat video Pak Karna berbincang-bincang sama 2 orang
ada kayak pendopo, gue lihat di YouTube. Nah di situ dipelajarin, gue analisa dan akhirnya ya ini langkah yang gue jalanin. Nah maka kemarin tuh banyak banget perintangan. Ya udah, alhamdulillah jalan-jalan aja. Jangan ini kayak belajar sih sebenarnya, mempelajari data lawas yang hilang. Ya alhamdulillah nemu titik terang. Cuma ya terpaksa dengan catatan ya agak nggak lama juga sih. Soalnya dia baru dapat berkas sama kamu itu baru 4 bulan totalnya, 4 bulan 15 hari dengan hari ini. Maka alhamdulillah dia masih bisa dipertemukan sama bapak semuanya. Alhamdulillah banget Jo. Kerjanya sampai sini. Maka di belakang dia itu sebenarnya kuasa dari Pak Nunu ada Jo, ada Pak Ade. Cuma Pak Ade sibuk gitu. Karena kemarin bentrok mempertimbangkan sebenarnya dia harus ikut ke beberapa titik gapura pendirian cabang. Cuma izin Pak Nunu, lanjutkannya Pak Nunu dulu. Jadi untuk pengeluaran mulai saat ini untuk KJP segala macam, memang nanti tersentral ke sini. Tapi harus ada saksi. Ada saksi. Saya jadi itu kalau mengeluarkan uang itu misalkan saksinya salah satu. Jadi jangan langsung ke Jo. Oke, tinjau kan dia kan pindah dewa ini. Ada satu hal mungkin sedikit saja Pak. Jadi ketika kita melihat masalah puasa, pemberi puasa dan penerima puasa, jadi sebenarnya secara otomatis di dalam klausul surat puasa itu bisa dilihat bahwa semua resiko, semua tanggung jawab yang pemberi puasa itu adalah tanggung jawab penerima puasa. Sebenarnya tidak ada permasalahan lain, tidak harus membuat pernyataan dan segala macam. Itu secara otomatis semuanya sudah di-cover oleh pengurus atau katakanlah kuasa hukumnya. Jadi jangan sampai nanti tumpang ini ya Pak ya, tumpang ini ada surat kuasa ini kan gitu kan kita bicara legal standing. Legal standing harus jelas gitu. Surat kuasa ya dua. Nah, kita harus menghindari hal seperti itu. Jangan sampai nanti ini saya punya surat kuasa juga, ini surat kuasa juga gitu kan. Itu kita antisipasi itu aja sih. Satu aja nanti dia Jo juga kan berdiri atas sama lembaga juga ya, juga lembaga keuangan, jadi kita bertanggung jawab penuh. Kalaupun misalkan ini harus melakukan pengadilan segala macam ya kita siap, gitu kan. Cuman kalau bicara urusan keluarga mah kalau bisa dihindari lah ya. Cuman kalau saya melihat dari hal ini pasti ada orang yang masuk Pak. Di luar kita ya, sepertinya orang-orang yang memang tadi lurah, camat mungkin atau perangkat desa dan pasti masuk pasti. Karena mereka kan menggunakan uang APBD juga ya, jalan ya. Nah, itu dia Pak. Jadi nggak bisa kita hindari. Silakan saja mereka mau berperkara di manapun ya. Kita pada saatnya hak kita kembalikan kepada yang memang berhak itu. Jadi saya melihat bahwa berjalan saja Pak ini ya. Serahkan semuanya. Mungkin kita juga kan setiap langkah itu berkoordinasi dengan Pak Haji. Khawatirnya mungkin ada hal-hal yang memang tidak kita ketahui. Buktinya kan banyak hal yang baru ya, dalam proses 4 bulan itu banyak hal baru gitu loh. Padahal cara pemikiran kita normatif, cara penyelesaian begini-begini, tapi pas begitu pelaksanaan nggak ada. Jadi ada temuan-temuan itu jadi pembenahan kita, jadi data kita untuk kita lebih maju, lebih mantap lagi gitu Pak. Diakui. Karena memang kelemahan. Dulu itu didelegasikan ke Pokja. Pokja itu kuasa dari kuasa tunggal. Karena khawatir ibu-ibu Fatimah ini nawiskan betasi mayat. Kan dia sama orang keluarga besar. Jadi tugas kuasa Pokja itu sebetulnya mewakili kuasa tunggal awalnya, tapi dari balap gitu. Nah mulai sekarang ini aja. Ya ayam tiga tidur. Nah kali ini pada ngaruh. Pada milih deh, ketua atau di kulit. Jelas sama kan? Jadi pemilihan kosong Pak. Tapi untungnya bagi ini kuasa tunggal. Sejujurnya itu lagi. Makanya
Iya, beda. Ya. Ya, iya mah iya. Abdi bicara tentang keluarga, Ya. bapak sekarang dirinya dah dan juga kasus yang sagatan pagetruk gitu ya, tidak ini gitu. Pasti abdi wah itu mah meureun wahyu mah karena nggak dingin. Tidak Tapi karena teh dijualan wae gitu. Karena teh dijual payung. Dari bayu kan. Tapi bisa sampai gitu. Ya itulah. Atur nuhun ka sadayana, ini proses makalahnya. Dahulukan yang sudah beres. Terus yang ini kerja opsional. Misalkan jadwal kantor di rumah saha di itu paling dekat. Yaitu untuk ini proses ini. Jadi nanti kalau sudah punya pegangan AJB itu sudah tenang dulu ya. Kalau sudah punya AJB. Kalau sekarang kan bisa diawut-awut ini orang luar. Orang luar bekerja sama dengan orang dalam. Damal bocor, teman tidak bekerja sama dengan Dengan orang kayak dalam. Pak Ade dengan bisa didukung lah. Cuma bahkan ada trouble trouble yang terjadi tentang orang luar yang di depan itu datanya nggak ada juga. Tapi kalau masih lalu sudah diukur kemarin. Terus yayasan juga diukur juga sama Kasep. Nah, terus terkait Jumat ya Om. Nah, kan ada dia punya daerah tuh. Nah, itu gimana? Jadi mau Karena dari didapat kan audio untuk menyelamatkan aset masing-masing. Jadi enak masing-masing malah dia itu beda. Jadi aset masing-masing nanti dengan catatan ya, catatan kalau yang jual belinya sudah sah nanti konsultasi dulu. Jangan sampai begini. Anggap dia menyediakan serangan, boleh serangan. Yang langsung lah keterima waktu itu Kak Wahyu Mamat waktu pertama itu langsung. ya soalnya kan udah Pak Wahyu sempat ada omongan kan ini terkait dengan almarhum ini meteran ternyata kemarin juga dia salah ukuran kan di suratnya Pak Wahyu itu kan 220 ya udah 250 ternyata di sini kemarin pengukuran totalnya 240 sekian. Kurang, lebih. Nah, sedikit. Kurang ini kan letter L ya bentukannya 243 meter persegi. Nah yang ukuran yang 127 itu gimana? Jadi gimana kode mana? yang hibah. Yang sebelahnya Yang apa? hibah. Nah, yang hibah. Oh, pajak mah. Kan dia dulu udah dibeli ya. Iya, udah dari saya gitu. Oh berarti kotak bukan Oh berarti Anu jatma teh dibeli dijual ku ahli waris. kan awalnya 200 meter. Nah si almarhum geser terus kan. Jadilah total kemarin 243 meter persegi ditambah sama yang berarti 243 sama 127 Om. Ukurannya Om itu Om. Ya, 30 Nah itu udah selesai sih. Cuma itu juga kasihan kepotong ada Kurang mah wah, ya lamun leuwih kurang mayar deui. Bu Yanti itu kurang setengah meter dari bangunannya. Kenapa bisa kurang? Jalan kan. Nah, Bu Yanti itu kan ada bangku tuh di sebelah Bu Yanti depan SD. Seharusnya di abis bangku itu temboknya. Ukur meter. Kasihan. Kalau laporan langsung kan. Ya enggak itu teh kalau masalah ya untuk jalan 1 meter Iya. itu. Jalan yang itu kan 1 meter. Ya. Nah 1 meter tuh lurus ke belakang sampai ke tanahnya apa depan lapangan bola. Nah pertanyaannya pas nyampe sana kan nggak nyampe belakang kan belokin lagi. Ada tembok-tembok lain kan pendamen. Awalnya jalan ke sekolah itu dipikirin Wahyu. Ya. Awalnya Iya. besar sama mobil. Awalnya lurus ke sana. Maka kemarin jualan ke bawah kan ke lokasi lihat langsung. Nah gimana?
berusaha wae nu ngajawab. Eta anu eta anu produksi Iya mau rai bapak anu produksi bengkel fondasi. bengkel ngalah Ini Bapak teh bapak. ya kelas badan itu bapak teh bilang sama bapak udah kasih bapak tuh Pak Haji Weh, tinggal santai jual lina. Nah, kan ada tangan di belakang bengkel tuh om, Iya. namanya dekat yang berbatasan sama sudut kontrakan. Nah itu punya siapa? Mereka saksian. Tidak Bin, tidak Ni, Tiseli tidak pernah menerima uang. Ini juga. Dirian jalanan namanya. Makanya bingung. Ini Ini kan soal garis itu kan nama Isal. Lurus ke garis. Nah ini Isal aja pas bentuk atau dia kalau diukur ya kemarin kan diukur tuh bengkel makan 450 cm tanahnya Isal kalau diukur. Nah, kan dia ngomong itu aja belak-belakan nih di forum dia ngomong belak-belakan. Nah kalau diukur kan dari Buyuke terus geser kan 01. Nah ini kan Ical nih, Ical ke sini itu kalau kata Pak Asep yang tukang ukurnya, Jo kurang setengah meter, Jo 50 cm sampai ke belakang. Tapi bisa ditambah. Mana itu makanya bingung nih aktor pendirian makanya barang adanya Om Denny. Itu kok aja Om Denny gimana maksudnya dia ini tanah bagi Om Denny juga. tapi itu mah kayaknya sementara itu mah dari Iya weh, karena dia tidak hadir, ngambil itu nanti. Ya makanya tidak ada saja. Soalnya Om Denny Masih udah kata sekarang. itu buat jangan batas tanahnya di Ical. Nah, itu kan bengkel sama ada tembok kan Om? Iya. Nah itu kan jarak 1 meter. Maka kemarin kan sempat ribut di lapangan tuh, dikawal Om Denny tuh pengukuran sampai si tukang ukurnya Pak Asep jadi isi dong mengukur gitu. Dia mengukur mau apa aja nggak pernah di taman safari dia ukur nggak pernah dikawal gini deh. Risih gitu kan. jadi hari yang ngomong kan kita keluarga istri nanti kan sudah ke adik adik istri nanti buka dia jadi ya aku balik nanti aku keluarga kita kali itu nah jadi nama Di lapangan. Kalau datang hari ini mah jantan ya, kalau datang hari ini. Karena mereka itu ngacak-ngacak dari awal. Kalau bilang orang itu so ayo nggak bangun pak udah banget gimana tuh dia terima ini belum belum ya tidur di gedung ya jadi dia teh dirian tanah eta. Kayak udah dijual ke Batur, dibalikin ke tanah eta. Mantap Jo, katanya sih tegasnya Jo, demi ini kalau yang banyak. Nah itu kan kemarin udah sepakat kan di lapangan ada Om Asep juga kan sama Om di lapangan jadi 5 meter jalan haji tapi kenapa Jo ada alasan Jo pakai spanduk? Alasan dia pakai spanduk itu supaya dibaca sama Google Traffic jalan itu gak jadi jalan haji rapi. Nah cuma belum terbentuk perizinannya belum lolos verifikasinya makanya berusaha supaya itu meminta alat untuk supaya diverifikasi. Tuh. Makanya biar dapat aspal kita. Namun dia mengangkat perangkat tahu. Kalau ini jadi keamanan ininya. Ekor, awak badan kenapa? Hadapi lah anu ngacak-ngacak hadapi. Gapura di bagian bawah, itu gapura. Ada di kita bantu. Nah, ada nih ada di situ pasti kamu. Ada sama yang tadi. Nah, itu dan juga tuh gapura bagian bawah, itu gapura kan masuk tanah kita. Bukan tanah RT. Itu udah diukur mana validasinya. 2 kali pengukuran. Udah diukur. Di peta bumi itu ada. Sekolah Jo kasihan deh ini kan pesan sudah. Ya itu makanya kemarin kan udah disepakati. Pasti ada trendnya. Tadinya kan Tapi bukan rumahnya bukan rumah anak ada. oh kan aja di halaman sebenarnya. Apa yang mobil masuk? Oh di bawah hari itu mah kalau rumahnya rumah bongkar. Oh jalan jadi mobil penting masuk kali. Ngasih rapat. Iya, lagi itu kemarin kan dia konfirmasi itu warung yang kosong yang belum ditembok. Dia bilang maaf Om tembok Om makan 35 cm ke belakangnya.
tanah yang bagian belakang 35 cm om, nggak sesuai dengan yang dimintakan 7 kali 10 sesuai semuanya harus segitu ya dong kan ya. Nah omnya sendiri kagak sesuai dia bilang kan 35 cm om kali berapa meter, dan dia tanya ini warung siapa? Oh sebelahnya sebelah sini 7 Mat, oh ya dia udah kenal, udah ketemu sama Pak Jumat 2 kali. Nah ini siapa? Oh ini yang kosong yang kemarin mau masuk tuh om itu dia bilang katanya. Jadi bingung nih sebenarnya siapa yang punya nih. Sebetulnya yang dua ya di sana itu atas nama Iwan Yuyus. Iwan beli waktu itu, dikirim sama saya, dipindahin ke Indonesia. Nah, karena sekarang itu belum jelas juga, Sally itu belinya ke siapa, bertanggung jawabnya uang siapa. Itu tanah itu kembalikan ke nama Yuyus. Kemarin jadi nanya kenapa ada peluang dijual, ya kan? Nah maka dia bilang peluang dijual itu sengaja buat nambah biaya operasional yang ini ya. Karena kan ada beberapa tanah yang kosong yang di bagian belakang Biati misalkan itu tidak memang biaya, ya kan? Nah makanya pas kemarin diukur ke semuanya di RAB nggak lupa dimasukin om pengukuran maksud all sana tuh belum dimasukin, kita harus fokus yang kemarin dulu kan, yang rintilan kecil. Nah kan dibilang pelang yang warna merah yang kecil itu pelang dijual dengan modelnya sendiri ada pelang modelnya itu biar maksudnya supaya ada biaya tambahan operasional yang mungkin yang AJB yang tanah kosong. Cuma itu yang nggak setuju juga sedikit kenapa temboknya digeser-geser ya itu pas ada nanti maaf itu kurang setengah meter langsung diomongin ya udah nggak apa-apa jadi bangku nanti bangkunya sepanjang tembok kurang udah jadi tembok kok kalau tembok rumah ya pengukurannya salah waktu sistemnya itu yang terjadi di lapangan. Maka itu kemarin pas diukur lagi ke belakang si Om Wahid itu kan kontrakan tuh pas garis. Nah ini dia nih ada fundament tuh tinggi sejengkal setengah lah kurang lebih 30 cm fundament dia. Nah itu yang fondasinya itu tuh yang bikin kacau peta jadinya. Itu yang terjadi di lapangan. Karena ada sekolah mencukupnya kan. Oh. Ingat tadi naik lebar, kita teh jalan teh di, kita teh kan itu teh mulus kok. Nah, 1 meter Kemarin juga kan Om Empat ngasih masukan ke dia itu jadi kosong buat ikut mobil. Nah, oh iya harus itu tembok yang di sana tuh harus dihilangin. Dan satu lagi om, siapa yang mengizinkan dari lampu titik lampu di wilayah perbatasan? Ada siapa? Lampu PJS. Iya. Oh. Ya yang di show kan. Ya, di situ yang Itu dari program dari RW. Iya, tapi nggak ada perizinan ke keluarga. Biasanya mobil biasanya tuh. Di ini dari RW itu. Itu kan atas tidak seizin keluarga kan? Tidak ada seizinnya om sebagai popya saya sebagai baris. Terus begini ya, begini. Nanti sudah beres akan kita kumpul, bukan kita kumpul, akan menyerahkan aset ini ke RT. Jadi warga RT setempat. Karena keamanan harus ini kita harus diakui juga. Iya, nanti semua yang punya rumah di sana kita akan bertemu dengan RT RW lurah. Kita menyerahkan aset itu kepada pemerintahan agar diakui warga RT anu. Jangan sampai nanti diculkan ke Garman misalkan, nah kemana deh sama tanggung jawab. Kan gitu ya. Mediasi dengan RT. dan harus ini memang untuk prioritas saham. Iya. Itu kan ada dua, kebetulan di Indonesia ada dua. Yang satu sudah dibangun, yang satu lagi masih kosong. Ya udah, kesepakatan Mohon dicanangkan di situ karena diminta. kesepakatan hari ini yang menentukan yang dulu dikembalikan ke semula. Nanti yang urus. Terima kasih atas adanya ya anggota Sumpah juga kesepakatan nanti itu kayak pilih fitnah baik bahwa ini tadi tersebutnya demi Allah menggenapi uang 7,5 miliar
gitu oke, anu 500 juta kita itu pertama karena menyangkut uang mah seksi gitu ya uang. Nah, untung di dia bukan coba Di luar kalau mendengar gitu. Kalau misalkan Roni dengan penuh menerima duit 7 miliar tengah. langsung kasih panggil. Dapat 6 berarti Kedua, legalitas masing-masing kuitasi itu harus ditandatangan oleh Pokja. Di sini Pokja 2 tentunya dihargai ya di sini. Tapi kalau mogok yang satu, sudah yang satu dengan pengacaranya nanti. Legalitasnya harus teliti, jangan sampai ya mereka ngaku tanah itu duitnya kemana ada bumbu ya. Karena itu uang kita, bukan uang saya. Uang itu misalkan ya aku si A gitu ya. Oh iya, satu lagi yang terakhir sumpah itu tanah yang katanya ini yang dikasih sama Tatan, tanah yang ada dihuni sekarang sama di depan rumah Budi. Nah itu kedudukannya gimana ya? Siapa yang Izin udah Aku udah ngakunya dulu. kalau itu udah bangunan. sudah ini Beda lagi. bukan itu. Udah ada diklarifikasi Pak. Nah itu ibu-ibu itu Oh, Mang Uun. sama Uun. Nah Ya, yang terakhir itu yang di itu gimana tuh? bikin. Di ADB itu gimana? Mang Uun kan dia kalau dia ada haknya ada Mang Uun. Perbaikan. Tapi luasnya sebenarnya ngelompat tuh. Kemarin pas uang, Itu mah gede. 8 tumbak. Nanti dirubah aja. Batu pas. Udah dari kasih tahu bahwa itu jangan permanen waktu itu. Oh, semi permanen ya. Udah beli dengan harga yang nyampe. Nah, tengah-tengah. Nah, EJB ini gimana? Jangan dulu. Jangan dulu itu sama Enggak kita keluarga. kita keseluruhan dulu. Kalau secara internal Ah, ADB boleh saja. oh betul. Tapi jangan diberikan. Karena dulu tuh kebijakan kurang oke kan. Warna anak teh, hujan panen ngan hiji itu sansan bumi teh derajat, ya karena bahkan sok bersihon, jangan ditempatkan. Saung kan ya? Saung kan? Ya, ada penerima mah betel, Dari kasih tahu Udah dipanggil. Coba Oke, kita ini aku udah kabudak, bangun mas. Iya kan rumah gitu. Jadi dikasih nama antara obat paling Ya, besar paling dengan lima. Ya, paling 5. Udah aja. pengukuran apa? Bukan ada, bukan kene semua kali. Bayar we, tapi ada kebijakan. Anu sebaiknya mah yang itu yang belum kelas itu atas nama keluarga aja itu mau jadi Itu masuk peta global. Kita AJB global aja. itu betul kecuali kalau belum berani sama Jawa apa Global yang tidak jelas. jadi putih lah gitu Yang tidak jelas mah global. Kebijakan kalau ada paling ada tanah khusus oh iya si A ini si B si C kedua sekarang jangan jadi jangankan dulu lah gitu. masuk di Ya, syukur Pak. Ya. Alhamdulillah. Amin. Oke, maka bagaimana prosesnya isi daftar eta, daftar formulir itu dengan kelengkapannya, dengan kuitansi. Nanti kayaknya dulu tadi ini masalahnya kan di kata di polisi ke jadi sedang dulu. Tadi kamu berarti ke polisi pun pada itu. Efek kelucuan yo tahu pada datang wae, itu orang mah ke Polres.